Bab 588. Berpikiran sempit. Pedang dingin berteriak untuk membunuh. Louis Lu hanya bisa melepaskan Fone Zuang untuk saat ini dan menamparkan telapak tangannya ke arah pedang tajam itu. Dengan suara patah yang tajam, pedang dingin itu segera hancur berkeping-keping. Ini hanya pedang biasa. Mengambil kesempatan ini, Fone Zuang buru-buru bersembunyi di belakang Tetua Yun dan memohon, "Tetua Yun, selamatkan aku." Penatua Yun mengangguk sedikit, dan kemudian menatap Louis Lu, "Anak muda, kamu sudah keterlaluan." Keterlaluan. Louis Lu tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi memberikan senyuman tipis dan berkata, "Penatua Yun bukan anggota sekte pedang kita, dan sepertinya bukan urusanmu jika aku membersihkan sampah di dalam sekte dan mengambil posisi ketua sekte hari ini, bukan?" Roni Liao telah mengatakan bahwa Tetua Yun ini hanya bertanggung jawab untuk menjaga sekte Kaisar Pedang. Selama fondasi sekte Kaisar Pedang tidak dihancurkan, dia biasanya tidak akan bergerak. Bahkan ketika sekte Kaisar Pedang hancur di awal, dia terlalu malas untuk mengurusnya. Karena Louis Lu telah memutuskan untuk menjadi ketua sekte ini, membunuh Jerome Sie dan Fone Zuang adalah masalah internal sekte Kaisar Pedang. Jadi tentu saja, bukan haknya Tetua Yun untuk ikut campur. Tetua Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun aku bukan dari sekte Kaisar Pedang, aku berjanji pada Tristan Ao bahwa aku akan membantunya menjaga sekte Kaisar Pedang. Setiap kali seorang tahap Gold Core menghilang, itu akan mengguncang fondasi sekte Kaisar Pedang. Apakah menurutmu aku tidak harus ikut campur? Jadi bagaimana kamu akan ikut campur?" Louis Lu bertanya. "Meskipun kamu adalah pewaris Tristan Ao, dan menurutnya, kamu harus menjadi ketua sekte Kaisar Pedang berikutnya, tetapi dari pengamatanku barusan, aku menemukan bahwa kamu memiliki hati yang buruk. Seperti yang dikatakan Jerome Sie, kamu sulit untuk memikul tanggung jawab yang besar. Jika Kaisar Pedang Kaisar berada di tanganmu, pasti akan membusuk." Ketika lonceng besar di aula besar Kaisar Pedang dibunyikan untuk pertama kalinya, Tetua Yun mengawasi keributan di sini. Dia memang terkejut melihat Louis Lu tidak mati, tetapi dia tidak bersuara dan mengamati dengan diam. Baru setelah Louis Lu menembak untuk membunuh Jerome Sie, dia tahu bahwa anak ini tidak sederhana. Jelas lebih dari sekadar kultivasi tahap foundation building awal. Tetapi pada saat itu, ketika Tetua Yun ingin menyelamatkan Jerome Sie, dia sudah selangkah terlambat dan hanya bisa menyelamatkan Fone Zuang yang berada di belakangnya. Dan alasan dia menyelamatkan Fone Zuang sama sekali bukan seperti yang dia katakan, untuk masa depan sekte Kaisar Pedang, melainkan dia hanya ingin menemukan alasan yang sah untuk menghukum Louis Lu. Tetua Yun melanjutkan, "Kamu berpikir bahwa aku tidak boleh ikut campur. Kamu hanya berpikir bahwa ini adalah masalah internal sekte Kaisar Pedangmu, jadi ini bukan urusanku, tetapi apakah ini urusanku atau bukan, itu tidak tergantung padamu, tetapi tergantung pada mereka." Saat dia berbicara, Tetua Yun menunjuk ke murid-murid sekte pedang di sekitarnya. Pada saat ini, murid-murid sekte pedang semuanya masih dalam keadaan tercengang. Mereka terlalu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Louis Lu akan membunuh Jerome Sie dengan begitu mudah. Mereka juga tidak pernah membayangkan bahwa untuk masalah ini, Tetua Yun akan benar-benar keluar secara pribadi. Sampai pada saat ini, barulah semua orang tersadar kembali. Tetua Yun benar, seharusnya tergantung pada kami. Kami sama sekali tidak menyetujui kamu menjadi ketua sekte. Jika kamu menjabat, kamu hanya akan menjadi bencana bagi 3 sekte pedang besar kami. Tetua Yun selalu menjaga sekte pedang kami. Benar, sekte pedang sama sekali tidak bisa diserahkan pada orang seperti itu. Aku memohon Tetua Yun untuk melakukannya untuk kami.
Meskipun semua orang baru saja sangat terkejut dengan ledakan kekuatan Louis Lu yang tiba-tiba, jika dibandingkan dengan Tetua Yun yang telah mencapai Dzogchen tahap Gold Core, semua orang pasti lebih memilih Tetua Yun. Orang macam apa Tetua Yun? Seorang senior tua yang pernah bertarung dengan Kaisar Pedang Semesta, apakah kita masih perlu memilih? Selain itu, pidato indah oleh Jerome Sie sebelumnya telah membangkitkan ketidakpuasan semua orang terhadap Louis Lu. Sekarang mereka memiliki Tetua Yun yang mendukung mereka, tentu saja mereka berani berbicara dengan lantang tentang penentangan mereka. Kami pasti harus menghukum Louis Zhang yang gila ini. Dengan penampilan seorang senior, Penatua Yun mengulurkan telapak tangannya dan menekannya, memberi isyarat agar semua orang-orang diam, dan berkata, karena kalian semua memohon agar Tetua turun tangan, bagaimana jika aku membunuh Louis Zhang ini untuk kalian hari ini? Bunuh dia. Setuju, Tetua Yun. Semua orang mendidih dengan semangat sekali lagi. Fakta bahwa Louis Lu telah mengambil warisan pedang kaisar mereka telah membuat banyak orang cemburu, jadi tentu saja mereka berharap Penatua Yun bisa membunuh Louis Lu. Fone Zhuang juga memiringkan mulutnya dan berkata, hewan kecil ini seharusnya sudah lama mati. Ini adalah isi hati orang-orang. Sekte yang berkualitas tidak pernah menjadi sekte untuk satu orang atau sekelompok kecil orang, tetapi harus menjadi sekte untuk semuanya. Meskipun aku bukan anggota sekte Kaisar Pedangmu, aku setidaknya setara dengan Tristan Ao, saingan dan teman yang saling menghargai kekuatan sesama. Sekte Kaisar Pedang adalah jantung dan jiwa dari warisan Tristan Ao, dan sekarang dihancurkan seperti ini, aku tidak tega melihatnya. Jadi karena dia tidak ada di sini, maka orang tua ini akan melakukannya atas namanya. Semakin Tetua Yun berbicara, semakin dingin ekspresinya. Akhirnya, sambil menatap Louis Lu, dia berkata dengan dingin, Louis Zhang, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Tidak ada yang bisa kukatakan, aku hanya merasa konyol. Konyol. Tentu saja konyol, aku benar-benar mengerti dirimu, sampah tua. Jika kamu ingin membunuhku, katakan saja, mengapa kamu harus mengoceh tentang banyak omong kosong untuk menutupi pikiranmu yang sempit? Apa yang kamu katakan? Wajah Tetua Yun langsung tenggelam. Murid-murid sekte pedang yang banyak di sekitar mereka juga berteriak dengan marah, beraninya kamu begitu sembrono pada Tetua Yun, benar-benar sialan. Beraninya dia menyebut Tetua Yun sebagai sampah tua, apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa dia tidak cukup cepat mati? Hehe. Louis Lu mencibir dan berkata, karena kalian semua sangat suka memberikan alasan yang sah untuk membunuh, maka aku akan berdebat denganmu hari ini. Apakah kamu membunuhku demi sekte Kaisar Pedang atau karena kamu sendiri yang berpikiran sempit? Kamu bilang orang tua ini berpikiran sempit. Mata Tetua Yun sedikit menyipit dan tatapan dinginnya yang suram meledak dari dalamnya. Orang paling takut memperlihatkan kekurangan mereka secara langsung. Sama seperti seorang wanita yang cantik, jika kamu memanggilnya jelek, dia hanya akan tertawa dan mengira kamu bercanda dengannya. Tetapi jika kamu memanggil seorang wanita jelek dan dia langsung marah kepadamu, itu berarti dia benar-benar jelek. Tetua Yun juga demikian. Jika dia benar-benar berpikiran terbuka, dia tidak akan peduli sama sekali dengan apa yang dikatakan Louis Lu. Tetapi setelah Louis Lu selesai berbicara, dia mendengus dengan sangat tidak senang dan berkata, jika kamu tidak dapat mengatakan alasannya hari ini, aku akan mencabik-cabikmu di depan semua orang. Berpikiran sempit adalah kata sensitifnya, dan semakin dia berbicara, semakin dia marah. Bersambung.